Oke, baik, Bapak Ibu, eh, alhamdulillah video bahan ajar yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke panitia itu sudah kami lihat dan alhamdulillah hasilnya insya Allah itu sangat bagus sekali. Dan hari ini kita akan mereview kita akan mereview satu persatu dari video yang telah Bapak kirim. Ada beberapa video yang memang kalau saya lihat ada yang belum masuk videonya di sini yang sudah ada di drive ini ada 8 video dan kita kan jumlahnya ada 10 ya Pak Bapak Ibu ya, ada 10 orang Iya ya Pak, di 10 orang Pak. Iya Pak, Betul. 10. ya. Ternyata ada 2 peserta yang belum mengirim, mungkin sudah mengirim tapi salah tempat mengirimnya atau seperti apa. Dan nanti tolong dikonfirmasi bagi yang peserta yang sudah mengirim tapi tidak masuk dalam drive yang sudah disediakan oleh panitia. Baik Bapak Ibu, saya sudah memberi penomoran di dalam videonya masing-masing dan sesuai dengan undangan yang panitia berikan ke saya. Mungkin kita mulai dari Pak Alek terlebih dahulu. Saya coba lihat videonya. Oke. Oke, saya coba. Pak Alek hadir ya? Oh, ada. Hadir, Pak. Oh, jangan-jangan Pak Alek kabur ini gara-gara mau moderator nih. Rencana mau kabur nih, malu juga. Gak apa-apa Pak Alek, aman. Siap. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Video. Bentar. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Siap. Luar biasa ini. Wah, ini luar biasa. Ini Wah, kayak kerja di bank malu ini. gitu. Malu gitu jadinya. Oke, saya coba pakai waktu dulu. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk reviewnya. Untuk review ini, di sini saya akan putar videonya beberapa menit. Nanti sama-sama nanti saya komentari apa yang bisa saya beri masukan dan nanti durasi kita ada 15 menit per video dan semoga apa yang saya sampaikan nanti ya semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Dan atau langsung saja nih ya saya putarkan. Suaranya kedengaran suaranya Bapak Ibu? Cuma agak kecil. Ya agak kecil suaranya. Ini udah full. Bank konvensional serta mengimplementasikan moderasi beragama di
dari saya, Pak saya Alex Salam Ustaz. Saya desa saya tahun 2013 dan studi di UIN kita kenal sedang sudah ada jurusan ekonomi syariah. Lengket-lengket ya Pak ya. Ya, Saja pada materi tentang perbedaan apa itu perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah dan bagaimana cara mengimplementasikan kedua hal ini dalam kegiatan moderasi beragama. Ya, mungkin selanjutnya untuk yang pertama kali mari kita sama-sama saksikan penjelasan sedikit kesimpulan mengenai apa itu perbankan konvensional. Coba kita lihat sama-sama di sini. Pada poin pertama di nomor 1 itu perbankan konvensional adalah mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum di negara di bank konvensional. Hilang suaranya Pak. iya Bapak Ibu, memang tanya agak kecil. Atau Gak ada suaranya, Pak. Gak ada suaranya ya, Pak? Ya, suaranya memang agak kecil ya. Gak ada suara. pada dalam penguatan komitmen untuk bermoderasi. Baik, Pak Alek. Ya, ya Pak. Oke, sebelum saya review, mohon izin kepada Pak Alek untuk sedikit menjelaskan ke kita bagaimana Pak Alek dalam membuat ataupun merangkai video bahan ajar ini sebelum nanti kita akan sama-sama review. Silakan Pak Alek. Boleh deh cerita-cerita gitu kan. Bagaimana suka dukanya dalam pembuatan video bahan ajar ini. Ya Silakan Pak Alek. berbagi Pak Alek. Ya. Karena dari Kerinci ini biasanya Ini lagi apa? Bentar Pak, maaf kameranya lagi apa? Ini on, cuman gelap di sini. Bingung juga saya ini jalannya. Gak apa-apa. Ya, apa? Ini apa? eh, jujur ini juga pengalaman pertama apa bikin apa video pembelajaran kayak gini Pak. Lagi apa? eh, Nanya-nanya juga dengan kawan-kawan dengan menggunakan aplikasi apa? Ini kebetulan dapat apa mentahannya dari OBS kemarin Pak yang dikirim Bapak. Ya. Nah, cuman bisa sampai di sini untuk sementara.
cuman bisa masukkan apa video. Cuman kemarin juga lagi nyari-nyari soundnya itu masih apa belum bisa ketemunya di mana itu cari sound yang tepat untuk apa namanya dimasukkan juga di ini di video pembelajaran ini. Mungkin mohon sarannya juga sekalian Pak biar lebih sempurna juga videonya ini gimana kira-kira. Baik, Pak. Hmm. Cukup, Pak? Ya untuk sementara gitu dulu Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Alek. Ya. Ya, ini kita sama-sama belajar nih ya, Pak. Nggak, mohon maaf sebelumnya bukan apa ya, bukan ya sama-sama belajar lah kita maksudnya. Eh, untuk video bahan ajar yang Pak Alek buat, ini menggunakan OBS ya, Pak? Ya, OBS Pak. Eh, memang kalau dalam pembuatan video, kalau memang menggunakan OBS, memang ya sedikit tingkat kerumitannya lebih ini ya, lebih agak rumit ya, karena memang sih untuk OBS ini biasanya digunakan untuk editing video yang memang dalam pembuatannya memang kita betul-betul konsep dengan rapi ya, Pak Alek ya. Ini contoh yang pernah saya putar, yang video saya kemarin. Itu memang ada penggabungan ya. Biasanya kalau OBS itu lebih lebih bagus lagi kalau ada kolaborasi antara beberapa software dan kita masukkan ke dalam OBS. Contoh misalkan kita membuat videonya, kita ngerekam pakai kamera, nanti kita pindahkan ke OBS. Nanti di OBS nanti baru kita kita buat video finishingnya, dan bahan ajarnya kita buat di media di software lain ataupun di media yang lain. Nanti digabungkan ke dalam OBS, nanti di finishingnya di OBS. Nah, biasanya model pemakaian OBS itu seperti itu. Tetapi kalau misalkan semua kita mainnya ke OBS, ya memang ada sedikit tingkat kerumitannya cukup lumayan ya untuk menyusun ataupun merapikan dari media bahan ajar yang ingin kita buat. Nah, berkenaan dengan video yang Pak Alek buat, di sini sebenarnya videonya sudah Ya. sangat bagus, Pak. Sudah sangat bagus, sudah memenuhi kriterianya. Di situ ada video Pak Alek sendiri yang sedang menjelaskan dan ada beberapa hal yang memang perlu kita tekankan di dalam tampilannya. Nah, ini kan tujuan kita kan memang untuk bagaimana mahasiswa itu dapat tertarik dengan video yang kita buat. Nah, terutama Iya, betul. dengan materi yang kita sampaikan nanti. Nah, teks ini kan akan berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan ya, Pak Alek. Nah, Iya. materi yang ada di tampilan memang kalau misalkan ini kita berbicara konsep desainnya ya, Pak Alek ya. Kalau misalkan backgroundnya itu gelap, nah contoh yang ditampil di depan ini, kalau backgroundnya misalkan gelap, Iya. nah usahakan ke depannya nanti teksnya itu harus cerah warnanya. Jadi Iya, betul. ketika tampil, kalau yang di depan kita ini kan backgroundnya hitam, terus teksnya warna merah. Ini kalau kita secara kasat mata kita lihat, ini akan sedikit mengganggu dari apa ya sisi pewarnaan. Nah, kalau misalkan Pak Alex buat ini dengan warna krim ataupun warna cerah ataupun warna putih, putih lebih cantik lagi, atau judulnya dibuat dengan warna kuning ataupun warna yang cerah, sehingga nanti teksnya itu bisa terlihat dan terbaca dengan jelas. Seperti itu ya Pak Alex. Oke, siap. Sama juga dengan
Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, Nah, yang seperti ini kan kalau misalkan di bagian-bagian ini angka 1, 2, dan 3 di bagian teksnya itu kalau misalkan kita masukkan apa kita rubah warna teksnya menjadi warna putih eh, ini akan lebih muncul, lebih lebih baik. nimbul warnanya. Itu dari sisi pewarnaan. Nah, contoh ini juga ya Pak Alek ya. Nah, di bagian akhir itu akan kelihatan lebih lebih gelap jadinya, lebih gelap. Iya. Eh, Kalau kita lihat di bagian atas yang pada alinea pertama itu akan kelihatan jelas. Dan untuk nah ini coba saya akan sedikit mengomentari antara background dan teksnya. Nah, kalau misalkan backgroundnya itu kan yang di bagian bawah itu kan warna-warni ya, Pak Alek ya, penuh Iya, warna, penuh warna, warna-warni. Nah, jadi saran saya kalau misalkan nggak masalah, kalau masalah background sih itu tergantung pada Bapak Ibu ya, tergantung pada Bapak Ibu untuk desainnya tergantung dari Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita masukkan background warna seperti ini, untuk teks itu lebih baik kita samakan saja warnanya. Nggak iya, usah siap. kita teksnya nggak usah kita beda-bedakan warnanya. Jadi sehingga nggak apa ya bahasanya warna teks dan warna background itu nggak nabrak, nggak nabrak. Jadi lebih 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 apa ya lebih Seninya kurang mungkin. ya lebih menarik dan eh, eh, yang melihat akan fokus ya. Target kita, tujuan kita kan bagaimana target yang menonton video kita ini dia bisa fokus dengan teks dan apa yang kita sampaikan. Dia artinya ketika eh, kita lihat videonya dan kita mendengar apa yang Bapak sampaikan, itu akan mensinkronkan antara apa yang Bapak sampaikan dengan teks yang ada di tampilan. Nah, jadi fokusnya antara suara dan teksnya. Kalau masalah background itu memang tergantung kreasi kita. Itu akan background ini kan akan bagaimana eh, yang melihat itu akan betah dengan kondisi ataupun suasana di tampilan itu. Istilahnya seperti itu ya, Pak Alek. Dan nah kalau seperti ini kan kita bisa lebih fokus lagi gitu kan, lebih target apa yang saya lihat ini eh, lebih fokus ke teksnya. Nah, untuk fontnya ini saya rasa sudah cukup sudah bagus ya, Pak Alek. Fontnya sudah proporsional dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan sedikit tambahan untuk suara ini memang harus lebih eh, dimaksimalkan. Maksudnya Oke, siap. kalau bisa di full kan saja suaranya Pak Alek. Kalau misal Pak Alek kemarin ngerekamnya pakai headset ya? Enggak, Pak. Memang enggak pakai handset kemarin. Oh, nggak pakai handset. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak pakai handset ataupun Jarak tidak, laptop dengan itu sudah kuat. sebenarnya nggak masalah. Yang penting mikrofonnya, sound mikrofonnya itu harus kita maksimalkan, kita fullkan. Sehingga eh, contoh yang sekarang ini saya tidak memakai handset sama sekali dan alhamdulillah suaranya memang eh, cukup terdengar ya. Nah, seperti itu dan untuk eh, bagian isi video saya rasa sudah masuk semua mulai dari pembukaan sampai pun isi sampai ke penutup. Nah, eh, mungkin hanya itu yang bisa saya beri masukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat Pak Lek. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saran dan masukan, Pak. Sangat membantu sekali biar ke depannya lebih sempurna lagi, Pak. Ya, Terima terima kasih Pak kasih. Lek. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak Lek.
Ya, sama-sama. Baik. Bapak Ibu, mungkin kita lanjut ke video berikutnya. Ibu Alfi ya. Oke, ada Ibu Alfi dari YAI Nusantara. Halo Ibu Alfi. Kok evaluasi sih? Izin Ibu Alfi, saya Kayaknya Bu Alfi nggak kedengaran itu, Pak. nggak kedengaran ya. Sepertinya nggak ini. Rusak itu ya Pak. Oke, saya langsung share screen saja ya Bapak Ibu. Mic-nya belum masuk. Izin share screen. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Keren yang ini. Ya, Hapus ini yang saya belum sepertinya- masuk, Pak. sepertinya ada yang all out nih. Oke, izin Ibu Alfi, saya putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala ummatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita pada kesempatan pada mata kuliah ya, sudah ada PR. Ini kita akan bahas terkait dengan nilai-nilai keimanan dan pengetahuan. Kan setiap orang terperilaku dalam kegiatan keuangan, maka kegiatan di dalam diharapkan terlakunya Nah, selanjutnya manajemen adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk dana, mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai prinsip manajemen bahwa upaya mengumpulkan dana, mengalokasikan dana harus mempertimbangkan seefisien mungkin daya guna dan efisiensitas hasil dari manajemen dalam bahasa Arab disebut juga dengan yang merupakan masdar dari yang merupakan penertiban, pengaturan, keputusan, perencanaan dan persiapan. Nah, selanjutnya fungsi dari manajemen keuangan syariah yang pertama yaitu keputusan terkait pendanaan. Bagaimana sih seseorang manajemen itu akan mengelola atau menggunakan dana sesuai syariat Islam. Nah, yang kedua yaitu keputusan penggunaan dana atau investasi. Kenapa? Perusahaan dalam pengelolaan dana itu ya, dia akan melihat bagaimana kedepannya saat dia berinvestasi, apakah dalam penggunaannya sudah sesuai dengan syariah dan investasi yang dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan syariah Islam. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir dalam manajemen keuangan syariah yaitu keputusan bagi hasil. Nah, disinilah ya yang dilakukan oleh pihak ya melayak melakukan investasi itu tentunya ya pada dasarnya ya keinginan yang akan dilakukan itu mendapatkan hasil dari hubungan yang diinvestasikan, baik bagi hasil yang secara Islam ya salah satunya contohnya di situ tidak mengandung
Oke, Ibu, Luar biasa punya Bu Alfi ini. Bu Alfi ya. Ibu Alfinya keluar Zoom ya? Masih adakah Ibu Alfi? Mungkin terpental itu, Pak. Terbentar. Sepertinya Ibu Alfi. Oh, enggak ada, nggak keluar ya sepertinya ya, Bapak Ibu. Sinyal. Iya. Keluar, Pak. Eh, mau dikomentarin orangnya nggak ada, jadi sebenarnya nggak ada. Jadi kita loncat ke video berikutnya aja ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Baik. takutnya ini ya, kita langsung ke video berikutnya saja. Nanti kalau misalkan Ibu Alfinya udah masuk kembali, kita eh, review ke Ibu Alfinya. Gitu ya, Bapak Ibu ya, setuju ya? Iya, Pak. Kita ke video berikutnya dari Pak Zulfajri. Oke, ada. Pak Zul, Ada lagi Pak, ada Pak. ya, Lagi. ya saya share screen ya, Pak Zul. Oke, siapa? Ya, Tuh ini. kelihatan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Yusuf Fajri di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Apa kabar anak semua? Semoga semua teman-teman sehat semua ya. Baik, pada hari ini kita akan masuk di dalam tema hari ini, yaitu tentang hakikat pendidikan dan pendidik. Mungkin teman-teman semua sudah tahu di dalam pembahasan ini itu ada dua kata, yaitu pendidikan dan pendidik. Nah, pengertiannya adalah berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 2003 bab 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Itu berdasarkan dalam bahasa Yunani, pendidikan itu adalah pedagogi. Apa itu pedagogi? Nah, yaitu ilmu menuntun anak. Kemudian selanjutnya, menurut pendapat ahli edukasi dalam mengatakan pendidikan itu adalah merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu atau terus menerus sepanjang hayat ke arah membina manusia atau anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan budaya. Jadi, apabila ditarik secara garis besar, dapat diartikan pendidikan itu ialah proses untuk membersihkan tata laku seseorang atau kelompok orang lain dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan, KIS, atau pedagogisme. Artinya adalah itu dari teori ini adalah anak yang dibesarkan menjadi manusia dewasa. Sama sepertinya dulu kita awalnya dari bayi, kemudian hingga bisa berjalan, hingga bisa berpikir ketika masa kuliah. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan filosofis atau religionisme. Yang mana ini adalah manusia mempunyai hakikat sendiri dan berada dengan hakikat orang dewasa.
Oleh sebab itu proses penguasaan anak bermula dari anak sebagai anak manusia agama atau moderasi beragama. Yang pada hari ini bagaimana kita dianjurkan untuk saling menghormati, saling menghargai walaupun kita berbeda dalam suku yang baik. Jadi kita saja. Tapi kita semua dapat di dalam sekolah formal saja. Dan selanjutnya ada namanya pendekatan peserta didik itu adalah teman-teman mahasiswa, ada dosen, ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu adalah peserta didik, atau juga ada siswa. Nah, peserta didik itu adalah siswa. Semoga dengan hubungan bagus, peserta didik bisa mencerna pembelajaran dengan baik. Saya ajarkan kepada mahasiswa itu adalah sebuah materi. Apa yang didapatkan oleh siswa kepada dosennya atau kepada tenaga pendidik itu namanya adalah sebuah materi pendidikan. Tapi non formal seperti sehimpunan, bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur merupakan suatu keseluruhan. Merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada publik. Nah, lingkungan tersebut sangat berpengaruh dengan pendidikan. Ketika sekolah itu berada di posisi tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengubah manusia yang beriman dan bertakwa. Ini adalah salah satu tujuan rencana pendidikan. Itu bagaimana kita agar menjadi manusia yang bisa mencerdaskan dalam kehidupan bangsa dan negara, kemudian juga bertakwa di dalam proses pendidikan yang harus teman-teman tahu. Saya menambahkan secara mungkin ada yang bertanya atau ada yang menyanggah atau ada yang menambahkan secara baik. Jika tidak ada yang bertanya dan yang lain, kita akan cukupkan, kita tutup Alhamdulillahirrabbilalamin. 100 nilai. Ini memang kalau buat dadakan ini hilang PD kita, Pak. Baik. Pak Zul. Ya, Pak. Ini ada Bu Alfi. Bu Alfi, kita selesaikan Pak Zul dulu. Nanti. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf, Pak. Tadi lagi bermasalah ininya, laptopnya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Mohon maaf, Pak Yusuf. Siap, Bu. Oke, Pak Zul, saya berikan waktu untuk sedikit ya menceritakan dan menjelaskan bagaimana Bapak dalam membuat video bahan ajar ini. Silakan, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin ini sebenarnya juga bingung ya memberikan ini. Karena ini videonya sebenarnya sederhana sekali. Mungkin yang tidak begitu ini menarik. Tapi salah satu memang ini pengalaman mungkin pertama, yaitu yang awal ini kan saya membuat ini pertama memang memakai OBL ya Pak ya. OBS. OBS ya, OBS awalnya mau pakai headcam, cuman kendalanya memang headcam itu cuma 10 menit. Akhirnya kita ini memakai OBS, kemudian tapi ini PowerPoint-nya itu saya mengambil dari slideshow ya tadi ini. Bentuk PowerPoint, kemudian kita ini rapikan. Sebenarnya ini belum begitu rapi sebenarnya. Ada yang lebih menarik lagi, tetapi memang butuh ini waktu untuk ini mengedit. Nah, ini memang saya mengambil di SlideGo ya, kalau nggak salah. Kemudian dimasukkan ke PowerPoint, kemudian baru digabung setelah itu masuk ke OBS di PowerPoint. Nah, setelah itu memang kemarin ada editan sedikit itu untuk
memasukkan musik sebenarnya, memasukkan ini supaya biar nggak garing. Jadi memang ditambahlah di ini, diedit di Filmora, di ini untuk menambahkan musik. Nah, kemudian yang lain sebenarnya ini banyak di OBS karena memang di semua, tetapi memang ini kendalanya kadang-kadang secara ini kita harus pede, Pak. Jadi memang juga ada ini mental untuk ini. Kadang-kadang kita ini kan sering bertatap muka dengan mahasiswa, tetapi kadang-kadang di kamera ini memang agak sulit gitu. Karena bingung kita mau ngomong dengan siapa gitu. Nah, itu yang kendala memang karena belum terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa mungkin sudah biasa gitu. Tapi karena memang ilmu terbiasa dan memang baru kali ini juga saya memang baru memakai OBS. Jadi memang ada hikmah juga lah kan. PKDP paling tidak ya besok bisa lah dibuat ketika acara keluar mungkin kita udah buat video kan. Nah, ini untuk video. Nah, mungkin itu. Kalau untuk kendala insya Allah ini mungkin laptop saja mungkin yang harus RAM yang kuat kan supaya enak aplikasinya bisa cepat dan lancar semua. Kemudian kalau untuk yang lain ya dari ini saja Pak. Karena mungkin ini materinya kadang-kadang belum kita ini siapkan. Memang kalau materinya sudah matang dan ini sudah semuanya sudah siap, mungkin akan lebih bagus lagi ketika semua itu kita sudah tahu akan dibahas apa dan semuanya. Nah, mungkin itu Pak tambahan dari saya mengenai punya saya karena ini belum begitu bagus menurut saya karena waktu juga tidak ini, jadi mau tahu ya sudah kita harus ngumpul dulu. Mudah-mudahan nanti ada kritikan yang bagus, nanti perbaikan ke depannya lagi. Itu Pak Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zul. Kalau ini kayaknya hari ini saya sangat bersemangat sekali karena senang sekali saya lihat hasil-hasil dari video Bapak Ibu nih. Untuk software yang digunakan ini sudah bagus ya Pak Zul. Ada kombinasi antara beberapa software ya, OBS dan Filmora untuk finishing. Berarti finishingnya di Filmora ya Pak? Iya Pak, di Filmora. Ya, karena nambahkan backsound-nya tadi ya. Iya, backsound. Oke, ini yang membuat menarik dari video Pak Zulan adalah ada penambahan backsound, ya, ada penambahan backsound supaya betul ya Pak Zul, agar nanti yang menonton itu tidak garing, tidak bosan, tetapi perlu memang kita harus kalau untuk menambahkan backsound ini memang perlu kita hati-hati, yaitu bagaimana backsound itu tidak dominan suaranya ketimbang dari penjelasan dari kita. Nah, itu yang memang perlu kita hati-hati. Kalau misalkan di finishingnya di Filmora tadi, backsoundnya itu suaranya kecilin lagi, jangan terlalu keras gitu kan, yang di full kan. Jadi lebih dikecilin. Kalau di Filmora kan bisa kita turunin soundnya ya, Pak Zul. Jadi ini udah bagus dan berani mengambil keputusan untuk membuat backsound dan ini adalah membuat penonton itu lebih rileks di dalam menonton ataupun mendengarkan bahan ajar yang Bapak sajikan nanti dalam bentuk video ini. Dan ada beberapa yang pernah saya sampaikan di awal ya Pak Zul mengenai penempatan video kita ketika di dalam video ini kan ada video Pak Zul ya ketika menyampaikan materi. Nah, di awal kan memang sudah saya kan hati-hati dalam penempatan ya, dalam penempatan video. Memang kalau seperti ini masih aman Pak Zul, masih aman. Tapi ada beberapa tempat, contoh yang tempat ini, betul. Ini akan menutupi teks ya, menutupi teks yang akan kita jelaskan. Ini memang masih sedikit
Nah, yang seperti ini kan agak ya terlihat lebih beresiko sebenarnya. Beresiko sebenarnya dalam meletakkan meletakkan video kita di dalam ketika kita lagi mengajar, menjelaskan. Nah, kalau saran saya kalau modelnya seperti ini, memang teks yang di bagian atas ini harus lebih dirampingkan lagi atau lebih tempatnya diatur lagi demikian rupa. Untuk pewarnaan, konteks warna sudah bagus nih Pak Zul. Jadi bisa lebih fokus ya, bisa lebih Seperti fokus. warna PAUD nampaknya, Pak. Nah, itu salah satu tambahan juga. Terima kasih Pak Zul sudah ngingatin. Itu salah satu tambahan juga. Ketika materi apa yang kita sampaikan, itu memang harus kita sesuaikan suasana di dalam bahan ajar kita. Nah, kita misalkan materi kita tentang PAUD atau tentang anak-anak, ya bahan tampilan dari bahan ajar kita memang harus ceria gitu kan, harus ceria, dan warnanya memang harus warnanya yang bagaimana nanti warnanya itu bisa menarik dari penonton. Dan ini sudah bagus ya Pak Zul, sudah ya, cuman ada beberapa memang yang perlu saya review sedikit, yang teks tadi, penempatan video. Nah, kalau seperti ini kan aman Pak Zul ya. Iya Pak, betul. Dan satu lagi Pak Zul, di bagian akhir ini kan bentuknya video nih, bentuknya video. Artinya kalau video ini kan record ya Pak Zul, ini record. Dan biasanya nanti siap-siap nih Pak Zul, Bapak Ibu semuanya nanti buka, kalau yang belum ada channel YouTube silakan buat channel YouTube. Kalau yang sudah ada silakan, misalkan mau buat bahan ajar menggunakan video, silakan diupload di YouTube. Nanti suruh mahasiswa nonton, subscribe, like, share, and comment gitu kan. Nah, itu trik ya. Jadi di bagian akhir nih Pak Zul, kan ini kan dalam bentuk ini juga nih sebelumnya. Nah, ini peta apa nih Pak Zul? Ini agak bingung juga saya Pak sebenarnya. Ini ya sedikit masukan nih Pak Zul. Memang sebenarnya kalau template itu kan punya fungsi-fungsi masing-masing ya. Iya Pak, betul. Nah, takutnya kalau kita lihatkan nih peta, ada peta, terus ada petunjuk arah. Takutnya nanti ini yang nonton nih ngira ini peta apa ya, gitu kan? Pembahasannya kepada Tuhan. Iya. Ya Pak ya, berbeda pula. Jadi takutnya tampilan dan apa yang kita jelaskan itu nggak sinkron, karena kalau bentuk video seperti ini mereka yang menonton pasti akan menyinkronkan antara apa yang kita jelaskan dan yang akan tampil gitu kan. Nah, sama yang bagian terakhir. Nah, kalau saran saya, nah kita lihat sebentar. Nah, di bagian akhir ini saya rasa tidak perlu kita ajukan pertanyaan ya, ke mahasiswa atau ke penonton, karena bentuk ini tidak contoh kayak kita zoom kan ada interaksi gitu kan. Kalau video udah langsung kita tutup saja. Silakan saksikan video ini untuk materi berikutnya, silakan nanti saksikan pada video-video berikutnya. Udah selesai gitu, finish. Kalau kita ajak mereka untuk bertanya kan bingung juga nih mereka mau nanyanya kemana gitu kan. Iya, karena videonya udah dibuat duluan ya. Udah jadi. Iya betul. Ya putar berkali-kali mau nanya kemana gitu kan. Ya mungkin itu saja Pak Zul, videonya sangat bagus dan sangat menarik, dan ditambah dengan backsound tadi untuk lebih memberi kesan rileks dan santai. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ya Pak Zul. Ya. Mudah-mudahan lebih lancar lagi kami Pak. Siap Pak Zul. Berikutnya Bu Alfi ya. Kita langsung. Bu Alfi ya. Tadi udah diputar Bu. Sudah, iya saya sudah lihat, cuman suara saya nggak masuk Pak, nggak dengar suara Bapak juga.
Saya izin share screen ya. Iya, Pak. Oke, kita beralih ke Bu Alfi ya. Langsung review Iya, ya, Bu. Iya, Pak. Oke, eh, Bu Alfi ini videonya eh, sangat bagus nih ya, Bu. Udah interaktif nih. Nah, sebelum saya review, silakan Ibu Alfi menceritakan bagaimana dalam pembuatan video bahan ajar ini. Baik, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Yusuf yang sudah menjadi mentor dalam metode pembuatan aplikasi bahan ajar. Di sini sebelum saya membuat media bahan ajar ini, pertama ya, saya menggunakan aplikasi Scan Master ya, Pak. Mohon maaf Pak, pakai aplikasi itu saya Pak. Nah, selanjutnya di sini saya buat video dulu, saya rekam video menyampaikan PTT materi bahan ajar. Nah, setelah itu dari video itu saya buka aplikasi KenMaster. Di sini setelah di aplikasi KenMaster muncul, nah saya memilih project baru di situ ada bagian pilihan background. Karena apa? Background itu akan mengubah bagaimana video kita ya, latar belakang background kita sesuai dengan background yang kita inginkan. Selanjutnya setelah memilih bagian background, maka saya mengatur background itu sesuai layar yang kita inginkan. Dalam video saya itu saya menggunakan layar yang berbentuk landscape. Nah, setelah saya sudah memilih layar background tersebut, saya memasukkan video di aplikasi KenMaster itu ada ada bentuk kita pilih bagian lapisan. Nah, lapisan itu saya pilih bagian saya masukkan video saya ke background pada aplikasi KenMaster. Setelah itu video muncul, di situ saya atur ada pilihannya Pak, warna kuning itu saya tarik, saya sesuaikan dengan background yang ada di KenMaster Pak. Nah, setelah itu saya pilih bagian lapisan, saya okekan, baru video saya itu berubah. Saya masuk di background ini Pak yang saya buat di aplikasi KenMaster. Nah, selanjutnya dalam video ini ya saya memasukkan materi-materi yang sesuai dengan PTT itu. Saya pilih lagi bagian lapisan. Nah, di lapisan itu ada beberapa ya poin, ada pilihannya masukkan teks. Nah, disitulah saya masukkan teks, baru oke. Lanjut selanjutnya karena video saya dengan background yang saya buat itu kan durasinya harus sesuai dengan video yang saya sampaikan di materi ini, maka pilih lagi lapisan. Di situ bagian layar video atau backgroundnya itu kita tarik sesuai durasi video materi yang kita sampaikan. Nah, setelah itu setelah itu saya ini Pak, saya simpan Pak. Di situ kan ada pilihan simpan MP3. Itu aja Pak yang saya sampaikan untuk tutorial atau metode sedikit tentang saya membuat bahan ajar ini Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Alfi. Alhamdulillah nih videonya sudah sangat menarik nih Bu, udah bagus ya, udah bagus. Nah, ada beberapa saran saya Pak, Bu, Iya, Bu. videonya. Nah, ini untuk video Ibu yang ini ya, yang berdiri ya.
Iya, Pak. Nah, kalau bisa ke depannya, Iya, Pak. ini Ibu gunakan green screen ya, Iya. green screen ya. Oke, itu memang dalam penggunaan green screen memang dari pencahayaan itu kita harus ada permainan juga ya dari Iya, benar, pencahayaan. Pak. Jadi green screen-nya bisa bisa hilang ya di bagian belakang. Dan satu sedikit resiko bagi apa ya bagi kalau misalkan kita buat video kita seperti yang ada di tampilan adalah ada potongan Iya, Pak. dari eh, tampilan kita ya Pak, Bu. Kalau seperti ini masih aman. Jadi kita sebagai aktornya nanti di situ memang betul-betul harus fokus di posisi atau di tempat kita menyampaikan materinya. Ya, mungkin hanya itu aja Bu. Dan untuk materi saya rasa sudah oke. Dan untuk videonya udah menarik ya kalau menurut saya Bu. Jadi bisa fokus betul-betul ini mainnya sudah aman nih Bu. Jadi apa ya? Jadi untuk teksnya ada di posisi yang telah Ibu siapkan. Oke, mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya Bu, sama-sama. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Ulfa ya. Ada Ibu Ulfa Adila. Ibu Ulfa, bagaimana? Iya, Pak Yusuf. Ya, izin share screen ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum Oke, izin warahmatullahi saya putar ya, Bu. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Pak. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain, amma ba'du. Bersama saya Ulfa Adila MPD. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dan model pembelajaran adalah unsur yang sangat penting di dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana model pembelajaran ini merupakan pola atau pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu penjabaran yang berpusat pada peserta didik atau kita kenal dengan student center. Jadi pertanyaan esensial di mana memberikan masalah berupa pertanyaan yang harus diselesaikan dengan membuat produk. Maksudnya di sini adalah guru memberikan atau contohkan di sini memiliki kualitas gizi siswa ini nanti membuat itu model pembelajaran problem based learning ini adalah pembelajaran yang nyata kepada peserta didik. Jadi memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam masalah yang mereka pilih. Terus yang kedua yaitu organisasi belajar. Guru membimbing peserta didik, diharapkan siswa organisasi dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan hasilnya, yang terus menjelaskan topik tujuan dan hasil belajar yang diharapkan, merumuskan hipotesis, di sini menguji hipotesis. Nah, di sini guru kan temuan yang diperoleh berdasarkan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya persilakan Bu Ulfa untuk menyampaikan sedikit tentang video bahan ajar yang Bu buat. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin, ini kan waktu kita sampai jam 11. Jadi
sedikit agak mempersingkat untuk evaluasinya ya. Jadi biar kita selesai dengan waktu yang tepat. Oke, silakan Bu Ulfa. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Sederhana sih Pak Yusuf, saya membuat dulu PPT-nya, terus lanjut saya membuat videonya, dan saya mengeditnya itu di aplikasi VN, Pak. Mungkin itu Pak Yusuf. Baik, Bu. Terima kasih. Langsung saja saya review ya, Bu Ulfa. Ini dari video yang Ibu Ulfa buat ini sudah sangat menarik, Bu. Dan Iya, Pak. kan aplikasi apa tadi ya, Bu? Aplikasi VN, Pak. Baik, mantap juga. Nah, baik Bu Ulfa, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pembuatan video ini tentang resolusi ya, tentang resolusi. Jadi resolusi juga akan jadi hal yang sangat penting dalam video yang kita buat ini. Nah, ini ada satu case dari resolusi yang nanti kedepannya bisa kita perbaiki ya, Bapak Ibu perbaiki. Jadi agar nanti tampilan dalam video kita teks yang kita tampilkan itu akan agar biar apa ya, agar terlihat dengan resolusi yang bagus ya. Kalau resolusinya kecil, dia akan buram ya kelihatan pada tampilan videonya. Dan untuk sisi pewarnaan ini sudah cukup bagus, tapi alangkah baiknya sama tadi dengan yang di Pak siapa tadi ya, di awal tadi ya, Iya, Pak. warna memang harus sama-sama kita perhatikan ya. Jadi kalau backgroundnya gelap, kita kasih warna yang teksnya kasih warna yang lebih cerah. Nah, seperti itu, Bu. Untuk peletakan dari video Ibu ketika menyampaikan materi ini sudah tepat, jadi bisa kita atur di mana ya tempat atau slot yang kosong di teksnya. Jadi tidak mengganggu teks yang ada yang kita tampilkan. Nah, ini salah satu trik juga. Ini kan Ibu di bagian ini kan tidak menampilkan video ya. Jadi kalau saya rasa takutnya Ibu nanti kalau menampilkan video nanti ini teksnya akan tertutup gitu ya. Saya rasa seperti itu. Iya, Pak. Ya mungkin seperti itu ya. Seperti ini Bu, mungkin teksnya bisa dikasih warna putih gitu ya biar lebih Iya, terlihat. Pak. Oke, mungkin seperti itu ya Bu Ulfa. Terima Iya, kasih terima kasih Pak Yusuf. ya Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Bu Sayida ya. Bentar saya. Ada Bu Saida ini. Hadir, Pak. Jauh nih dari Tanjung Jabung ini nampaknya nih. Oh, dari Tanjung Jabung ya, Bu. Oke, izin saya putar ya, Bu. Hello, good morning everybody. Oh, bahasa Inggris nih. Today I will speak to you about I was born on March 15, 1924 here at Ontario. Okay, now we will discuss about introduction song, kan? Atau fungsinya untuk isi dan juga sejarah rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Yang pertama, let's meet. I want dibacanya bla 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 bla. Where do you live? Or to the or Oke, silakan Bu Saidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, saya mengambil aplikasi namanya Canva. Iya, ya. Pak, itu saya pertama kali saya buat dulu Microsoft PowerPoint itu Pak. Nah itu saya masukkan ke situ Pak, Canva situ. Jadi masukkan situ aja, langsung yang video ini saya rekam dari HP, saya kirim ke video di sini, masukkan ke aplikasi sini. Sudah, itu aja Pak. Oke, baik. Baik Bu Saidah. Ya, Pak. Oke, kita langsung review ya Bu. Alhamdulillah videonya udah cukup bagus dan ada beberapa case juga buat Bapak Ibu. Nah, dalam pembuatan video saya rasa komentar-komentar yang lain hampir mirip-mirip juga ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman ada satu case ya. Nah, ini satu kasus yang perlu kita Bapak Ibu perhatikan dalam pembuatan video. Nah, kalau seperti ini saran saya Bu Saidah ini lebih baik kita nggak usah pakai background ini aja gitu kan. Jadi ini kan akan apa ya? Fokusnya udah bingung nih penonton nih. Yang nonton videonya. Fokusnya mau kemana? Mau ke saya seperti terhipnotis gitu kan. Kita seperti terhipnotis. Kalau bagian function ya. Ya gitu ya. Video hipnotis Pak. Kalau kita jalankan, kayak kita fokusnya ke backgroundnya pastinya. Ya, yang lain saya rasa ya komentarnya sama dan untuk materi udah cukup jelas. Mungkin ya yang ini tadi ya, yang bagian ini saja ya, yang ya Pak, ya Pak. Ya, dan terima kasih Bu Saidah. Ya, Pak, makasih Pak. Ya, sama Bu. Berikutnya Ibu Rowimah ya. Ada Bu Rowimah? Iya Pak. Siap. Saya izin share screen ya Bu. Mangga Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wa yassir. Sama seri tentang pengantar studi Islam dengan tema yang diharapkan dari kalian yang sesungguhnya agar mahasiswa memahami konsep dasar studi Islam meliputi pengertian ruang lingkup dan tujuan studi Islam. Memahami studi Islam bisa dari pengertian secara bahasa. Studi Islam sering diistilahkan dengan Islamic Studies atau dalam bahasa Indonesianya kajian Islam, dan dalam bahasa Arab istilahkannya dengan hukum kebakan atau dalam sebab hakikat agama Islam dalam bahasa Arab serta lainnya tonal dalam kafi ikhtilaf untuk mahasiswa yang mengetahui Islam. Kemudian para mahasiswa sekalian, demikian saja yang dapat saya sampaikan.
kan kurang lebih. Terima kasih. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini Bu Rohimah. Silakan Bu. Ada yang perlu disampaikan dalam pembuatan videonya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Mohon izin juga untuk memberikan kesempatan barangkali ada revisi karena barangkali sebelum saya sampaikan karena ini sangat-sangat minim sekali saya membuatnya pakai Zoom Pak. Kebetulan kemarin sore saya makanya di grup itu bertanya kapan ya kata teman soalnya reviewnya hari ini. Saya baru jadi kemarin dari kampusnya kebetulan di Indramayu, saya posisinya di Cirebon rumahnya. Jadi perjalanan itu lumayan. Jadi nyampe di rumah malam ya. Kemudian saya langsung mau pakai biasanya itu saya punya kebetulan juga Pak laptop saya pulang dari Jambi itu nggak bisa diapa-apain sakit Pak. Jadi baru 1 hari kemarin ya itu baru bisa dibetulin diambil. Jadi posisinya hilang semua yang aplikasi-aplikasi. Sebetulnya biasanya itu saya beberapa kali menggunakan Bandicam, Pak. Kalau untuk bahan ajar ya Bandicam, kemudian ini juga KineMaster. Kemudian kalau untuk editingnya pernah juga pakai Filmora gitu. Tapi karena itu Bapak punten banget karena kesempatan waktunya yang sangat mepet sehingga saya hanya bisa udahlah yang penting menyerahkan gitu Pak. Jadi ini pasti teman-teman sudah mahir ya dalam menggunakan Zoom ini. Jadi kami mempersiapkan bahannya berupa PPT atau PowerPoint, kemudian masuk ke Zoom, kemudian kita share screen dan sudah langsung seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak, ini sangat sederhana, saya malu dengan teman-teman, tapi posisinya seperti itu ya. Sekiranya ada kesempatan untuk revisi, insya Allah akan kami revisi, Pak. Terima kasih Pak Yusuf atas Ya, bimbingannya. Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rohimah. Oh, dari seberang pulau nih ya Bu. Iya Jujur ya, Bapak Jawa Barat dari Jawa Barat. Cirebon. Baik, Cirebon ya. Baik, terima kasih Bu Rohimah. Setelah saya melihat videonya, saya udah nebak nih Bu Rohimah pakai Zoom karena ada ciri khasnya di video Ibu ada namanya di bawah tuh kan. Udah Ibu pakai Zoom, nggak masalah sih, betul nggak masalah. Dan ya untuk reviewnya memang ini memang ini bagusnya ya kalau menurut saya teksnya diperbesar sedikit ya Bu. Kalau misalkan masih ada slotnya dan biar nanti bisa terbaca dengan baik untuk siapa yang mahasiswa yang nonton nanti. Dan sedikit tambahan juga. Nah, seperti ini kan udah besar fontnya. Nah, untuk durasi ya Bu Rohimah sama Bu Saida tadi ya durasinya kan hanya sampai 7 menit ya. Kalau Bu Rohimah ada 5 menit lebih, Bu Saida ada 7 menit lebih. Kita memang kemarin kan ada minimal 12 menit sampai 15 menit ya Bu untuk durasinya. Mohon nanti disesuaikan saja. Kalau misalkan mau Ibu revisi, silakan nanti disesuaikan untuk durasi videonya, biar nanti nilainya udah bisa kita maksimalkan juga kan, karena kemarin instruksi dari panitia itu maksimal memang 15 menit. Kalau 5 menit kayak sekiranya perlu ditambah lagi ya untuk durasi videonya. Seperti itu Bu Saida, Bu Rohimah. Dan ini udah pas ya Bu. Jadi
Untuk untuk fokus teksnya udah pas, jadi bisa fokus ke media ke materinya. Mungkin seperti itu, Bu Rowimah. Ya, Bisa siap saya Pak Yusuf, ya, terima kasih. ya Insya Bu, Allah akan kami siap, revisi. ya Bu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke Saya, Pak Pak. Ridwan ya. Ya, Ya. Izin share screen ya Pak Ridwan. siap, Pak. Oke, baik. Oke, play. Suaranya hilang ya, Pak? Ya, pembelajaran mata kuliah bahasa Arab 1. Materi pertemuan. Kedengaran ya, Pak? Oh iya. Pembelajaran ini mengambil judul dari bahan kajian rencana pembelajaran semester RPS Bahasa Arab 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan materi pembelajaran Al-Kalimatu wa Aqsamuhum fil Lughatil Arabiyyah, kalimat dan pembagiannya dalam bahasa Arab. Dengan acuan pembelajaran RPS Bahasa Arab 1, capaian pembelajaran lulusan program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan akhir pembelajaran, indikator penilaian. Capaian pembelajaran mata kuliah 1, mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, dan menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan akhir yang diharapkan, fiil dan huruf, membuat contoh kalimat. Para mahasiswa hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di video pembelajaran kami. Insya Allah kita akan belajar bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dalam bahasa Arab tersebut bagi menjadi komponen-komponen yang memungkinkan mengungkapkan makna ayat ini yang mulai dari dasar memaknai struktur kalimat dalam relasi yang terjadi tentang ayat dengan wajib. Indonesia disebut dengan kalimat. Inti pembahasan kita adalah tentang kalimat. Kalau kalimat yang berarti tadi dalam bahasa Indonesia adalah kata. Komponennya pertama adalah al-ism, kedua adalah al-fi'l, dan ketiga adalah al-harf. Kata hayawan, nama hewan. Adam ada dua orang itu al-fi'l, nabatun, nama tumbuhan, maus, as-sajaratu, dan zahratu. Al-fi'l yang pertama adalah al-madi, contoh syaribah. Yang kedua adalah al-mudhari'u, contohnya yashrab. Yang ketiga adalah al-amru, adalah kata kerja dan ketolak. Ada penggunaan kalimah fi'il. Tulislah pelajaran saja. Dan seperti buku selesaikan pada kesempatan hari ini dan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang keren dan kalimat lughatil arabiyyah. Oke, mantap. Silakan Pak Ridwan.
Bila ada yang mau disampaikan dalam videonya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, dari awal kita membuat apa ya namanya, langkah-langkah dulu, Pak. Karena belum pernah bikin sama sekali. Jadi kita bikin langkah-langkah, lalu dapat aplikasi juga dari Bapak, kita cari juga dari video-video YouTube gitu ya, yang bentuk-bentuknya. Maka sebenarnya kalau ngajar kita nggak gini, Pak. Jadi agak bingung sebenarnya ini benar apa tidak gitu ya kalau untuk di video pembelajaran. Karena kalau untuk video pembelajaran berbeda dengan kita ngajar. Bahkan sudah mencoba pakai Bandicam dan sudah mencoba pakai Zoom karena membuat materinya terlalu lama gitu, Pak. Isi materinya terlalu lama sehingga ketika tag video kita malam-malam bikin, bahkan nggak tahu udah ngantuk apa belum gitu, Pak, kelihatannya gitu. Jadi ketika mau di tag pakai Bandicam ternyata harus bagusnya kan kata Bapak itu yang kemarin itu pakai green gitu ya. Green screen. Ya green screen, Pak. Tadinya mau begitu, jadi biar ya seperti video yang Bapak gitu. Ternyata tidak jadi juga. Lalu memakai Zoom. Pas pakai Zoom ternyata kita bikin yang di PowerPoint yang muter-muter itu nggak muncul. Akhirnya ya kita pakai PowerPoint saja gitu. Jadi akhirnya ini PowerPoint, hanya ada editan-editan. Di sini kan ada video ada 2 video itu diedit oleh Filmora. Lalu terakhirnya kan kita potong, Pak. Ternyata kalau pakai Zoom dan Bandicam ternyata saya nggak bisa. Maksudnya gini, tag sekali nggak bisa beres, Pak. Gitu. Pagi-pagi dicek ketika diekspor ke video itu jadi 20 menit ditambah yang pembukaan 2 menit berapa gitu, Pak. Jadi 22 tah. Akhirnya untung pakai Pak. Untung pakai PowerPoint. Kalau pakai PowerPoint kan dia satu slide bisa diganti-ganti, dipotong-potong gitu, Pak. Alhamdulillahnya begitu. Jadi beres, selesai. Gitu. Jadi terakhir disatukan di Filmora. Kan ini beberapa dipotong-potong dulu tadinya, baru dimasukin. Terakhirnya hanya aplikasi Filmora dan ini aja, Pak. PowerPoint. Itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ridwan atas penjelasannya. Dan alhamdulillah ini hasilnya udah bagus nih, Pak Ridwan nih udah sip, top nih. Jadi ada pembukanya udah openingnya udah mulai ada kelihatan ya, ada openingnya. Jadi ada kesan awal itu kan apa ya, berpengaruh untuk untuk menonton ke video kelanjutannya gitu ya, seterusnya. Jadi udah mantap dan nggak masalah. Memang dalam pembuatan video ini memang perlu setidaknya kita kombinasikan antara beberapa software ya, untuk dimana nanti software yang untuk finishing, misalkan kita di Filmora nanti ada video-video yang kita potong-potong supaya kita gabungkan menjadi video yang pas menurut kita masukkan ke dalam software yang lain, itu nggak masalah. Yang di hasil akhirnya orang mau yang nonton ini nggak akan terpengaruh dengan dia buat videonya pakai beberapa software sih, sebenarnya nggak situ. Yang penting hasil akhirnya udah bagus ya. Dan ini di sini udah tepat sekali saya rasa Pak Ridwan, apa yang Bapak sampaikan pada bahan ajar ini, yang Bapak sampaikan itu yang muncul ya, yang muncul. Nah, ini udah sangat menarik dalam bahan ajar ini. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu yang muncul. Jadi ini akan menjadi pengaruh besar pada yang nonton nanti, mahasiswa. Artinya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar nanti sesuai dengan apa yang ditampilkan. Gitu. Saya rasa ini sudah sangat bagus ya Pak Ridwan. Udah mantap nih. Makasih, Pak. Ya. Butuh koreksi juga, Pak. Ya, betul, Pak. Kalau untuk pewarnaan ya sedikit main
berani mainkan warna yang gelap dan terangnya gitu. Biar nanti seperti ini kan biar nanti teksnya bisa kelihatan lebih jelas. Kalau mau gelap sekalian, backgroundnya fokusnya ke gelap dan teksnya ke warna cerah. Seperti itu aja untuk permainan dari. Nah, kalau seperti ini kan udah pas nih Pak. Di bagian backgroundnya udah mainnya warnanya smooth ya, warnanya smooth dan warnanya warna-warna muda, ada warna putih dan sebagainya. Dan untuk teks berani ambil warna yang lebih mencolok daripada backgroundnya. Ini udah sangat bagus, Pak. Mungkin seperti itu aja dan saran saya nanti Bapak Ibu lebih bagusnya lagi kalau punya akun Zoom, kalau punya channel YouTube silakan masukkan ke YouTube aja nih Pak hasil-hasil videonya. Gitu. Ya. Video pertama ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Terima kasih Pak. Video yang terakhir izin share screen untuk video Pak Dedi ya. Pak Encep mana Pak Encep ini? Pak Dedi ada? Ayah, sip. Saya izin share screen ya Pak. Ya, monggo Pak, monggo. Oke. Izin saya putar ya Pak Dedi. Ya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama saya Dedi Yudisman MPDI, saya akan menyampaikan video bahan ajar mata kuliah materi fikih tentang toharoh. Dalam materi toharoh, kemampuan yang diharapkan di sini ada 4 poin. Pertama, mampu menguraikan pengertian dan macam toharoh. Yang kedua, mampu menguraikan pengertian dan macam-macam toharoh. Kemudian, mampu menguraikan alat bersuci dan macam-macam air. Terakhir, mampu mempraktekkan tata cara bersuci. Adapun pengertian dari toharoh sendiri, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kotoran dari kotoran fisik maupun mutatahhir. Wajib, maka bahasa menerima salat seseorang yaitu sholat di 2 bagian. Yang pertama, hadas kecil dan bagaimana tata tawasito secara yang dicampur dengan suci di sini ada 4. Pertama, air, yaitu dilakukan dengan berwudu dan mandi wajib. Kemudian debu dilakukan dengan tayamum, kemudian kita mensucikan. Kemudian air mengusap kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, kemudian itu tersebut sangkan gitu. Kemudian kedua telapak tangan boleh ditiup, boleh dikembaskan seperti itu. Kemudian baru mengusap kedua telapak tangan ke wajah. Selanjutnya, memukul kembali tangan ke bagian debu yang lain. Ingat, debu yang belum kita lakukan pukulan atau kita sentuh. Berarti kalau kita lakukan di sebelah sini, kita harus bergeser di sebelah sini. Kemudian kita tiup kembali atau kita kebaskan, baru diusap, didahului dengan tangan kanan. Ada 2 bagian di telapak tangan. Jari itu untuk memenuhi yang sebelah
luar, makan, kemudian membersihkan untuk kembali sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dedi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatan, mungkin di sini langkah-langkah yang perlu nanti kalau ketika membuat video kembali, hasil dari video yang sudah jadi itu terlihat ya Pak. Saya juga mengkoreksinya karena saya lihat muka saya itu terlalu tegang rasanya. Nah, jadi memang kita beraction di Efek depan kamera. Efek kamera. Karena memang ini juga merupakan pengalaman pertama. Bahkan video ini mungkin yang ketiga atau keempat yang saya buat, yang 1-2-nya gagal, dan yang ketiga atau yang keempat lah yang jadi. 4 kali tag ya, Pak. Kemudian terkait durasi video ini kan maksimal 15 menit karena materi saya ini lebih cenderung ke praktek dan ingin rasanya menginsert video-video yang prakteknya itu yang memang baik, yang bagus ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh dengan durasinya begitu. Jadi saya juga mencoba pertama dari aplikasi Canva, ternyata di sana belum juga berhasil dan endingnya akhirnya setelah mengkonsep materi di PPT, saya cari PPT yang sudah 2023, maka di sana ada menu record video. Nah, maka finishingnya di sana Pak Yusuf. Mungkin itu saja Pak Yusuf penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi. Alhamdulillah videonya sangat bagusnya Pak. Benar tadi kata Pak Dedi, memang ada beberapa misalkan bahan ajar kita, ada beberapa hal yang mau kita sampaikan itu dalam bentuk praktek ya Pak. Dan kita dituntut durasinya 15 menit. Sebenarnya kalau misalkan video yang memang apa yang ide yang Pak Dedi maksudkan tadi adalah bagaimana praktek ini nanti ada video di situ. Video bagaimana mempraktekkan cara bertayamum dan lain sebagainya sesuai dengan bahan ajar yang Pak Dedi buat. Dan di sini saya melihat ada beberapa gerakan-gerakan yang Bapak lakukan itu adalah merupakan salah satu juga dalam bentuk prakteknya. Yang tadi ketika bertayamum seperti apa, secara tidak sengaja Bapak sudah memberikan satu video yang memang mengajarkan itu prakteknya seperti ini gitu kan. Nah, kalau misalkan ada apa ya? Kalau misalkan kita masukkan video kan durasinya sangat panjang. Nah, solusinya adalah yang sama yang Bapak lakukan ini, yaitu menampilkan video Bapak ketika menjelaskan dan mempraktekkan langsung di ketika Bapak sampaikan. Apa yang Bapak sampaikan Bapak langsung praktekkan. Ada tadi beberapa gerakan-gerakan dalam video ini yang Bapak lakukan, contohnya seperti ini. Ini sudah sedikit memberikan penjelasan kepada yang menonton, mahasiswa yang menonton nanti bahwa ada sedikit ada prakteknya juga di situ. Nah, itu tidak masalah, Pak. Jadi memang waktu durasinya hanya 15 menit, tetapi di situ sudah include dari video Bapak, sudah include dengan prakteknya langsung, dengan apa materi yang Bapak sampaikan di video ini. Nah, seperti itu. Dan ini sudah sangat bagus, Pak. Tinggal bagaimana merapikan kembali ya, untuk kedepannya bagaimana merapikan kembali bahan ajarnya, sehingga tidak apa yang Pak Dedi tadi bilang tidak kaku gitu kan. Ya, kita memang betul-betul kalau memang di awal kita baru perdana untuk memulai ini memang ya biasa Pak. Kalau perdana ya
Memang seperti itu. Nanti kalau udah ini jadi kita udah keasikan dalam membuat materi, kita buat pakai video, nanti lama-kelamaan itu akan terlatih dengan sendirinya juga, Pak. Apalagi dalam penggunaan aplikasi-aplikasi untuk editing dari bahan ajarnya. Ya seperti itu aja, Pak, yang bisa saya berikan masukan. Ini udah bagus. Baik. Untuk video berikutnya ada yang belum ya, Pak Ancep belum ya, belum, sama Pak Hamdan belum juga ya. Dan Bapak Ibu, bagi yang belum mengumpulkan video, ini kan udah habis semuanya, ada 8 video yang terkumpul, berarti ada 2 video yang belum masuk ke dalam drive. Mohon kiranya Bapak Ibu yang belum mengirimkan videonya segera dikirimkan ke drive, segera dimasukkan ke drive. Nanti izin langsung saya akan memasukkan nilainya di form penilaian yang sudah panitia persiapkan. Dan alhamdulillah hasil dari video Bapak Ibu, video bahan ajar yang Bapak Ibu buat semuanya sudah sangat bagus menurut saya. Dalam tanda kutip bagi pemula memang ini sudah sangat bagus. Apabila ini terus kita lakukan, kita latih dalam pembuatan bahan ajar seperti ini akan menambah terus ada peningkatan dari hasil video yang kita hasilkan nanti. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, apabila nanti kalau misalkan Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah punya channel YouTube, nah silakan dimanfaatkan channel YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi kita buat video bahan ajar, nanti kita upload ke YouTube kita. Nah, disitulah ada feedback juga dari mahasiswa. Nanti bisa kita upload di situ. Silakan nanti mahasiswa untuk memberi komentar, memberi pertanyaan di dalam video itu bisa juga interaksi di situ. Dan manfaatnya sangat banyak. Dan video ini bisa ditonton berkali-kali. Apabila nanti di materi kita di semester berikutnya kita mengampu mata kuliah ini dan materinya masih tersimpan, kan tinggal enak tuh. Jadi tinggal kita suruh aja mahasiswa untuk silakan tonton pada video yang sudah kami persiapkan gitu kan. Jadi juga ya alhamdulillah yang saya lakukan ya kiranya seperti itu ya Bapak Ibu. Saya buat channel YouTube dan masukkan bahan ajar ke dalam channel YouTube, dan ya nggak masalah sih, subscribe and comment kan tidak berbayar juga kan. Dan juga ada feedback juga buat kita untuk kedepannya. Nanti boleh deh di akhir penyampaian video kita sudah salam, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment gitu kan. Ya, jadi kalau udah terbiasa asik loh Bapak Ibu. Kalau udah terbiasa main di media-media seperti ini, kita lihat banyak sekali konten-konten kreator yang bermain seperti ini, yang contohnya kayak ini ya Bapak Ibu ya, kayak yang menyampaikan materi tentang tes CPNS gitu kan. Mereka konsepnya ya seperti ini gitu kan. Jadi kedepannya udah bermain menjadi YouTuber, dosen segala macam gitu kan. Nah, tetapi memang perlu kita ketahui bahwa peminat yang nonton dalam video kita nanti ya tergantung dari video yang kita hasilkan, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, ini waktu kita udah selesai, dan sebelum kita akhiri mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan. Juru Fajri menanya. Terima kasih. Halo Pak. Terima kasih. Atau kalau tidak ada. Halo Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. 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 Aduh, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kirain saya untuk besok, Pak. Kalau yang Itu. belum berarti harus antar ke Jambi, Pak Encem. Oh iya, Pak Encem dari Kirain saya besok, Pak. Itu apa semalam itu udah buat video kemarin, cuman ya seperti yang tadi masalahnya kepanjangan, harus diguntingnya harus panjang lah, buat lagi videonya gitu. Nyambung-nyambunginnya gitu. Iya, Pancep harus ini kan itu berarti. materinya nggak usah panjang-panjang, Pak Encep. Iya. Sekarang nanti lah jam sekitar sekarang juga, sekarang lagi diedit. Iya, Yang siap. selesai, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, Kirain nggak saya apa-apa, besok Pancep. kan biasa kemarin kan untuk RPS kan hari Jumat ya, Senin Jumat evaluasi, Senin Jumat evaluasi gitu. Nggak Saya apa-apa, nggak Pak lihat Encep. jadwal. Nanti nyusul aja, Pak Encep. Siap. Ya. Ditunggu Makasih, ya, Pak. Pak Encep ya. Siap. Kalau bisa antar ke Jambi yang lebih bagus, Pancep. Siap nanti berkunjung ke Jambi. Siap. Saya betah di Jambi itu. Oke ya, Bapak Siap. Ibu. Pak Ya. Pak Yusuf, Ya, mohon Bu. izin bertanya. Silakan, Bu. Ya, kebetulan saya amati video-video teman-teman dan termasuk saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan, ini kan video pembelajaran yang berkaitan dengan RPS, siapa ya? Yang Iya. RPS kita buat. Nah, barangkali konten dari video itu apakah harus memuat CPMK atau tidak? Kemudian adakah kriteria dari konten itu umpamanya pembuka, kemudian isi ya, kemudian penutup gitu ya. Adakah kriteria tertentu termasuk di sini di CPMK itu kan di RPS itu kan ada istilah bentuk dari kita mengajar itu apakah penugasan ataukah apa nantinya. Nah, itu apakah perlu dicantumkan di sana atau tidak? Jadi intinya video ini apakah dikhususkan yang berkaitan murni kepada merujuk RPS atau sekedar menampilkan video pembelajaran yang isinya berkisar dengan materi kuliah saja, Pak. Begitu, Oke. Pak. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Rowima. Iya, Jadi Pak. dalam isi di dalam video bahan ajar ini memang kita harus sesuaikan dengan CPMK. Kan kemarin akan ada buat RPS dan lain sebagainya ya. Harus sesuaikan dengan CPMK yang materi apa yang harus kita sampaikan, sesuaikan dengan CPMK-nya. Terus ada juga masalah tentang materi yang disajikan itu sesuai dengan bahan kajian CPMK-nya, kejelasan CPMK atau kemampuan akhir pembelajaran itu seperti apa. Nanti di akhir video ya silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pembahasan tentang penugasan, silakan dibahas. Misalkan ada nanti ini tugas-tugasnya seperti ini dan tolong diselesaikan tugasnya atau seperti apa. Artinya ada pembuka ataupun penjelasan tentang materi yang akan Ibu sampaikan di dalam videonya, terus isinya ya disesuaikan dengan CPMK dari materi yang akan Ibu sampaikan, dan di akhir nanti ditutup mungkin ada penugasan dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Bu. Jadi gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa kita akhiri untuk review video bahan ajar ini, dan izin Bapak Ibu kita ambil dokumentasinya karena kita nih jauh-jauh nih kayaknya nih ada Ya, yang betul, Pak. Iya, kapan lagi nih kita bisa berfoto bareng walaupun pakai Ya, Zoom. kita jauh-jauh ini, Pak. Siap. Nah, baru Pancep muncul. Pancep munculnya di akhir. Iya, karena ngedit dulu video sebenarnya kalau itu udah beres. Mana tadi? Iya. Ini lagi ngedit video. Oke ya, Bapak Ibu, action kita foto bareng. Ya, 1, 2, 3.
Bentar, saya save. Oke, bebas ya Bapak Ibu. Bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada Pak Hamdan baru muncul. Oke, kita ulangi satu kali Aduh, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Iya, kita ulangi satu kali lagi. Ini baru full tim nih. Ya, full Oke, tim. Ya, oke, 1, siap. 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sekiranya kita sama-sama untuk ya sama-sama belajar lah. Apabila salah kata ada salah kata yang saya Mohon sampaikan, mohon maaf. Dan apabila ada kesempatan di Jambi, ya boleh kita ngopi bareng atau ngumpul bareng. Siap. Ya, Pak. Nanti Ya, Pak kami Zul. simpan Pak Yusuf. Ya. Boleh Pak Yusuf, kita nongkrong-nongkrong. Siap. Pak Yusuf, kayaknya gantian deh. Pak Yusuf yang ke Cirebon. Waduh. Dan teman-teman. Siap Bu. Itu ada empal gentong Cirebon tuh. Itu dia. Enak dah pokoknya. Puter-puter nanti. Oke, baik Bapak Ibu ya. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Yusuf. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Encep mana?